itu jawab sendiri. Oh ya guys, kali ini kita akan kenapa kita suka ngomong sendiri. Nah ini dari kok bisa. Jangan lupa subscribe kok bisa, dan loncengnya semua, dan jangan lupa like. Oke, oh ya guys, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar aku semakin semangat untuk membuat maksudnya konten yang baru. Habis itu respon sendiri lagi, terus bingung sendiri. Oke, kenapa bisa kayak gitu? Jadi ternyata ngomong sendiri adalah sesuatu yang normal. Kita ngomong sendiri buat ngatur emosi dan perasaan. Misalnya, pas lagi bingung, kita suka ngomel-ngomel sendiri. Dan ngomong sendiri itu juga cara otak buat ngeproses pengalaman sehari-hari. Buat anak kecil, ngomong sendiri bisa bantu mereka berinteraksi sama dunia di sekitarnya. Ada ahli yang bilang kalau ini penting biar mereka bisa lebih jago berpikir kompleks. Nah, seperti itu guys. Kecil, biasanya kita lebih suka ngomong sendiri keras-keras. Tapi semakin besar obrolan kita sama diri sendiri, jadi di dalam hati aja kebanyakan. Tapi terus, apalagi manfaat dari ngomong sendiri? Ya, masih ada banyak manfaat lain dari ngomong sendiri. Mulai dari ningkatin kepercayaan diri, bikin lebih konsentrasi pas ngerjain tugas, sampai bikin kita lebih cepat nemuin barang yang hilang. Soalnya, ngucapin nama barang bisa bikin kita lebih fokus nyari barang tersebut. Ini kakak lagi buat Ngomong sendiri juga konten bisa ngebantu Pati. kita nyelesain masalah. Kayak yang dilakuin sama pejuang hak asasi manusia itu? asal Pakistani ini. Nah, Ketika tahu kalau apa nih, terancam guys? ditangkap, dia ngomong sama dirinya sendiri buat mikirin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Terus ternyata banyak atlet yang ngomong sendiri, dan ini bikin mereka bisa bertanding dengan lebih baik. Nah begitu. Tapi di sisi lain, kita juga harus perhatiin cara kita ngomong sama diri sendiri. Ada penelitian yang bilang kalau ngomong sendiri pakai kata ganti orang ketiga, kita bakal lebih objektif dalam menilai diri sendiri. Dan pada akhirnya, kita lebih bisa ngatur emosi. Tapi kalau Nah, itu kita suara adik pakai aku, diri guys. sendiri, pengaruhnya bisa buruk. Kepercayaan diri pastinya bisa nurun, ngaruh ke performa beraktivitas yang bikin kepercayaan diri makin turun lagi. Nah, Kalau terus-terusan dilakuin, bisa jadi ini adalah gejala gangguan kecemasan atau depresi, dan gak ada salahnya buat minta bantuan profesional kalau udah ngeganggu kehidupan sehari-hari. nah. Oke, walaupun memang agak malu kalau ketahuan ngomong sendiri, ternyata ini punya banyak manfaat selama kita nggak ngomong jelek-jelek terhadap diri sendiri. Dan seperti biasa, terima kasih. Emang seperti ini. Nah, kita bakalan lanjut kok bisa yang mana ya? Untuk hari ini yang ini. Nah, evolusi manusia. Mungkin gak ada hal luar biasa yang bisa kita lihat. Seakan dunia emang udah kayak gini. Jangan dari lupa sana. subscribe, like, share, dan komen kepada channelku. Kalau umur peradaban dibikin kayak gini, kita ada di sini, di titik ini. Semua yang kalian lihat tadi baru ditemuin dan dibikin di 3 generasi terakhir peradaban kita. Di Nah, 3 kayak gitu, guys. ada tanda tanya super besar yang pastinya muncul di benak kita. Gimana ceritanya kita, spesies manusia, bisa sampai di sini? Di Nah. era teramat singkat dengan peradaban yang saking majunya bikin teknologi kelihatan kayak sihir. Ayo bersiap, karena kita akan berpetualang ke masa lalu. Nah, ini tuh Menjelajah tentang seluruh evolusi peradaban. manusia. Misteri tentang gimana manusia berevolusi dan memenangkan kompetisi tentang hidup dan mati. Nah, manusia. Sebelum jauh mundur ke belakang, ayo benar-benar pahamin sekecil apa umur peradaban kita. Bayangin ini kita, ini bapak ibu kita, dan ini kakek nenek kita. Oke, sekarang ini, Indonesia. Kita baru merdeka 4 generasi yang lalu. Nah, Mundur sedikit, pemikiran kalau bumi lah yang mengitari matahari dicetusin Om Kopernikus ada di titik ini. Jaraknya lumayan jauh dari era Aristoteles, yang namanya sering kalian temui di buku sekolah. nah. Kalau mundur di
di 190 generasi, nenek moyang kita mungkin lagi bantuin Fir'aun baru membangun 150, piramida Cok. Giza. Dan sejarah pertama kali ditulisin seenggaknya 200-an generasi lalu. Intinya 500 generasi ini setara 12.500 tahun. Ini kelihatan lama, tapi ternyata kalau dibandingin sama seluruh waktu sejak Homo sapiens pertama muncul, ini tuh baru sebentar banget. Waduh. Apalagi dibandingin sama zaman nenek moyang Homo sapiens. What? Jadi bisa dibilang, selama ratusan ribu tahun, nenek moyang kita ngabisin waktunya dengan berburu dan meramu. Ayo kita mundur lebih jauh lagi, ke era sebelum peradaban tercipta. Peradaban? Sepertinya akan seru guys petualangannya. Hampir 2 abad yang lalu, Tunggu dulu. Aku akan para penambang di suatu lembah di Jerman nemuin sisa-sisa tulang. Awalnya mereka ngira itu tulang beruang, tapi setelah diteliti, ternyata itu fosil sepupu purba kita, manusia purba pertama Homo. yang kita beri nama. Di Homo abad apa? selanjutnya, peneliti nemuin fosil manusia purba yang jauh lebih tua, manusia purba dari Afrika Oh, yang hidup giginya. juta tahun yang lalu. Mereka berhasil bertahan hidup sama ratusan ribu tahun sampai lama-lama jumlahnya dikalahin sama dia ini, manusia purba pertama yang berdiri tegak. Homo Lalu di tahun erectus. segini ditemuin suatu fosil dari spesies yang jauh lebih purba lagi. Mereka yang hidup 3 juta tahun lalu. Fosil ini sangat ngebantu para peneliti memahami misteri evolusi manusia. Wih, evolusi Karena kepalanya masih manusia utuh. nih. Tapi ternyata sejarah kita dimulai jauh sebelum itu. Tahun segini ditemuin fosil nenek moyang manusia yang usianya 7 juta tahun. Waduh. Biar kebayang seberapa lama itu. 7 Gampangnya gini. juta, Kalau Wak. 7 juta tahun itu kita ibaratin jadi 24 jam, itu seluruh peradaban kita tadi baru ada di 2 menit terakhir. Era kita dan orang tua kita sekarang baru ada di detik terakhir. Sampai sekarang masih ada banyak misteri dan kepingan puzzle. Kita belum pahamin sepenuhnya tentang evolusi manusia. Tapi yang jelas, pernah ada masa ketika banyak manusia purba hidup bersamaan. Sampai satu persatu dari mereka punah dan menyisakan sang juara. Sosok dengan otak 3 kali lipat dari spesies manusia lainnya. Ialah sang manusia bijaksana. Berkat penemuan fosil manusia purba, kita paham kalau spesies kita mulai berkembang 200.000 tahun lalu di Afrika. Awalnya manusia adalah spesies yang lemah. Mereka kalah lawan hewan buas, gak kuat dingin, sampai mesti ngumpet buat bisa dapetin makanan. Dulu Bisa kita dibilang, itu lemah. manusia sengsara di tempat kondisi alam dan juga terancam spesies lainnya. Sampai akhirnya, mereka berhasil nemuin cara agar menjadi raksasa. Enggak, mereka gak jadi makhluk berbadan besar. Jawabannya bukan ukuran, tapi jumlah. Iya, waktu itu manusia mulai bisa... Guys, bayangkan kita ini tuh seperti semut. Ya, semut. Semakin banyak, semakin mengerikan. Begitu juga kita, manusia. besar. Ini sangat penting karena kalau satu manusia kalah sama gajah purba, 10 apalagi ratusan manusia bisa ngalahin mereka. Kalau bareng-bareng, manusia juga bisa ngebantu satu sama lain. Dan kelompok-kelompok manusia inilah yang nyebar kemana-mana. Mereka juga mulai pakai Kalian alat-alat bisa sederhana nge-slow yang membantu video mereka ini. sehari-hari. Caranya, Berkat kebiasaan nenek moyang kita pencet ngambil yang ada nasi, di makan sini, mentah yang nggak bikin kenyang, lalu dan kurang tinggalin bergizi, aja jadi bisa kecepatan dimasak. pemutaran. Gara-gara itu, tubuh mereka makin lama makin sehat dan volume otak juga makin gede. Wih. Manusia jadi punya kemampuan berpikir, bercerita, dan berkomunikasi satu sama lain. Tapi hidup berkelompok aja belum cukup buat ngejadiin kita makhluk paling berkuasa di muka bumi. Ada satu kekuatan besar Oh, yang bikin satu mereka apa berkembang lagi? satu jadi ribuan dan bahkan nantinya jadi jutaan. Waduh. Terdengar sepele, tapi waktu itu kekuatan satu ini ibarat penemuan luar biasa yang mengubah segalanya. Ia bernama imajinasi. Di sini manusia bisa mulai Imajinasi. pikiran abstrak dan bahasa, buat nyiptain ide, ngajak kerjasama, sampai akhirnya punya hasrat buat bertahan hidup bahkan menguasai dunia. Imajinasi Tapi, ternyata pada sisi seperti gelap yang jarang kita tahu. SpongeBob. Kita udah tahu kalau Homo sapiens mungkin pernah berbagi dunia yang sama Homo dengan para manusia sapien. purba lainnya, termasuk Homo mereka. neanderthal. Bahkan pernah terjadi perkawinan di antara keduanya, dan bukti sisanya bisa jadi ketinggalan di dalam diri kita. Tapi bisa jadi spesies kita ngalahin mereka dalam pertarungan perebutan makanan, dan mungkin ini jadi alasan kenapa cuma Homo sapiens yang bertahan. Wih, Jadi Homo satu-satunya sapiens spesies manusia pintar. yang tersisa. Tapi sekuat-kuatnya manusia bertahan, mereka masih harus berburu tiap kali perut kelaparan. Mereka hidup berpindah-pindah tempat, menjadi spesies paling banyak jelajahi muka bumi. Tapi lama-kelamaan mereka sadar, jumlah mereka makin banyak. Sekali berburu belum tentu bisa bikin semua kenyang. Untungnya buat mereka, waktu itu suhu bumi sedang menghangat. Mereka mulai merhatiin bekas buah-buahan makanan mereka. Beberapa ada yang berubah jadi pohon-pohon kecil. Hingga akhirnya mereka nemu cara ajaib numpukin makanan dari dalam tanah. Karena udah gak mesti berburu, manusia jadi punya waktu untuk melihat langit biru. Mereka mulai ngamatin dan berpikir, kenapa musim berganti dan tanaman mati? Gimana batang pohon tumbuh dari tanah? Kenapa siang berganti malam? Manusia pun nyatet kejadian-kejadian, nyiptain mitos-mitos, dan di waktu bersamaan bertanya-tanya tentang alam semesta. Alam Begitu semesta. baru tumbuh, mereka milih lokasi-lokasi yang emang strategis. Permulaan dari peradaban. Bermasyarakat dan juga mencatat. Goresan di batu ini jadi awal mula kita dalam tanda kutip mengabadikan ilmu pengetahuan. Ilmu yang tadinya cuma disebarin dari mulut ke mulut, sekarang bisa dibaca dari generasi ke generasi.
Dan bukan cuma itu, manusia juga mulai menemukan satu konsep yang sampai sekarang mengubah dunia, uang. Bermula dari menukar barang, menentukan alat tukar, sampai bikin alat tukar yang sewilayah, yaitu koin. Peradaban pun kian menyebar, umat manusia jadi terbiasa hidup bertetangga. Perlahan, peraturan-peraturan mulai tercipta, penguasa silih berganti naik tahta, dan masyarakat semakin tertata. Kita mulai menggambar garis-garis peta dan nyari cara yang adil buat bernegara. Selain itu, masyarakat antar peradaban juga saling berdagang sekaligus bertukar budaya, cara hidup, kepercayaan, dan ilmu pengetahuan termasuk ilmu untuk membuat kertas. Ilmu pengetahuan jadi lebih mudah menyebar dan makin berkembang. Sayangnya, manusia tetap nggak lupa untuk saling serang. Kerajaan demi kerajaan runtuh karena perang. Banyak pemikir dan ilmuwan terpaksa mengungsi membawa tumpukan ilmu peradaban kuno ke Eropa, mengawali revolusi ilmu pengetahuan yang terjadi di sana. Usai perang, banyak ilmu pengetahuan yang diterjemahkan dan disebarkan seantero Eropa. Dan salah satu kuncinya adalah mesin cetak. Jumlah buku meledak. Mesin cetak? Apalagi perlu menghabiskan waktu Apa untuk itu? menulis ulang. Banyak pemikir yang namanya sering kalian lihat di buku pelajaran ngumpul di era ini. Filsafat, astronomi, biologi, fisika, kimia, ribuan eksperimen sains dilakukan menghasilkan berbagai teori dan hukum. Mereka Dengan sangat ilmu terus berkembang, berjasa. Kita bisa menciptakan alat-alat baru yang bikin produksi barang makin Ucapkan banyak. terima Kekayaan dan kasih. kesejahteraan jadi dorongan buat manusia Oke. berlomba-lomba menguasai alat produksi. Lewat kekayaan pribadi orang-orang yang makin menggunung, muncullah petanding negara dan kerajaan yang terkadang malah lebih kuat, lebih ganas. Di saat yang bersamaan, banyak bangsa berambisi menjelajah bumi dengan hasrat untuk mencari kekayaan, mendapat kejayaan, sampai nyebarin keyakinan. Sayangnya, sebagian dari kita justru malah jadi rakus dan nyebar kesengsaraan ke seluruh penjuru dunia. Oh. Dan gak cuma lewat senjata, tapi juga lewat makhluk tak kasat mata. Sayangnya, Bakteri, penderitaan tidak berhenti di situ. Virus. 2 kali umat manusia berperang dari segala penjuru, dan bukan lagi coba pakai batu, pedang, atau besi. Sampai akhirnya seorang jenius nulis lembar surat yang mengawali sebuah proyek untuk bikin Einstein. senjata paling mengerikan dalam sejarah umat manusia. apa ini? Ya terus, ini belum berakhir. Bom atom, nuklir. Beruntung, senjata pemusnah masalah ini saat itu berhasil nutup tirai perang dunia. Apalagi berkat itu juga banyak teknologi canggih dari militer terus berkembang sampai bisa dirasakan oleh orang-orang biasa. Besi yang beratnya ratusan ton kita terbangin sampai menembus langit. Kita ngembangin antibiotik buat ngelawan penyakit yang sebelumnya bisa bikin manusia nggak berkutik. Bahkan beberapa bisa dibasmi sampai hilang sepenuhnya. Komunikasi makin mudah. Ngobrol sama teman yang kepisah ribuan kilo dalam waktu nggak nyampe sedetik. Bahkan dunia bisa direkam dan langsung dibagikan. Kalau kakek dan nenek moyang purba kita datang ke dunia sekarang, mungkin mereka mikir kita hidup di dunia penuh keajaiban. Dan di masa depan, hidup bakal jadi makin ajaib lagi. Kecanggihan teknologi rekayasa genetika mungkin bisa bikin umat manusia nentuin mau berevolusi kayak gimana. Apakah akan Kita seperti barangkali ini? jadi manusia super, tapi kita ada satu-satunya spesies yang kini hidup dengan bantuan berbagai benda canggih. Terus mungkin aja, nanti obat bukan cuma bikin sembuh, tapi bisa nyegah segala penyakit. Para robot jadi pelayan kita, kelaparan dan kemiskinan juga bisa didongeng kita ceritakan ke anak-anak cucu kita. Ruang angkasa bukan cuma jadi tontonan malam, tapi juga jadi tujuan jalan-jalan kita. What? Teknologi emang gak bisa dibayangin. Jutaan tahun berlalu, dan sekarang kita ada di sini. Dan sebenarnya, mungkin kita dan nenek moyang kita nggak jauh berbeda. Kita masih ada di bawah langit yang sama. Masih juga ngejalanin kehidupan yang penuh hal menakjubkan, perjuangan mati-matian, dan mimpi-mimpi besar. Berawal dari lukisan di dinding gua, sampai gambar dan video di dunia maya. Pertanyaan pentingnya, sampai kapan kisah umat manusia bisa bertahan? Apakah kita bisa mewujudin mimpi-mimpi besar kita? Atau justru keserakahan membawa kita kepada kehancuran? Pada akhirnya, hanya kita, umat manusia yang bisa menjawabnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke guys, hari ini sudah dulu ya. Dadah guys, dah. Jangan lupa subscribe.